Saudara, pengawasan dan penjagaan hingga kini terus digelar di Makobrimob Kelapa II Depok. Hal ini lantaran mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo masih menjalani pemeriksaan kode etik terkait kasus tewasnya Brigadir Yosua. Kawasan di depan Makobrimob Polri Kelapa II Depok siang ini terpantau masih dijaga sejumlah personel. Sejak pagi, personel dengan pakaian seragam lengkap berjaga di depan Makobrimob. Sejumlah kendaraan taktis juga nampak diparkir di gerbang utama. Petugas menanyakan maksud dan tujuan setiap orang yang hendak masuk ke kawasan markas komando. Sementara itu, hingga siang ini Irjen Verdi Sambo masih menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik penanganan kematian Brigadir Yosua di rumahnya di Duren 3, Jakarta Selatan. 4 kali diperiksa penyidik Polri, mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo kini ditempatkan di Makobrimob Kelapa II Depok untuk pemeriksaan etik. Sambo diduga melanggar etik terkait penanganan TKP. Namun pemeriksaan Sambo bisa jadi tidak hanya berhenti sampai di pelanggaran etik, tapi juga pidana karena dinilai menghalangi penegakan hukum. Sabtu malam, seusai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Irjen Verdi Sambo akhirnya dibawa ke Makobrimob Kelapa II Depok untuk diperiksa lebih mendalam soal dugaan pelanggaran etik penanganan kasus kematian Brigadir Yosua. Sambo dan 3 perwira tinggi Polri lainnya kini ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob selama 30 hari ke depan. Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Sambo disoroti Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menyebut Sambo tidak saja melanggar etik terkait penanganan TKP, tetapi juga masuk dalam ranah pidana karena menghalangi penegakan hukum atau obstruction of justice. Tidak profesional. Kenapa dalam situasi begini kok misalnya CCTV-nya dicopot? Kenapa gerendel-gerendel pintu itu diganti? Kenapa isi lemari dari pemeriksaan TKP yang pertama dengan pemeriksaan TKP yang dilakukan oleh tim sus itu berbeda gitu? Itu sudah etik, tidak bisa mengamankan situasi gitu. Nah, itu etiknya di situ, tidak profesional. Kalau itu mau dianggap etik, tapi kalau dikaitkan pidana bisa itu obstruction of justice, ya. Itu mau menghalang-halangi penegakan hukum, menghilangkan bukti, menghilangkan gerendel, menghilangkan noda-noda sehingga DNA-nya sama sekali tidak ketemu misalnya di TKP. Nah, itu sudah tindak pidana, banyak pasal-pasal yang dikenakan ke situ gitu. Dugaan perusakan TKP juga dinilai Indonesia Police Watch dapat menjadi peristiwa yang membuat Sambo bisa dijerat hukum pidana pasal 221 Junto 233 KUHP soal menghalangi penyidikan dan menghilangkan barang bukti. Namun, IPW meminta Polri terlebih dahulu menuntaskan pelanggaran kode etik Sambo sebagai pintu masuk temuan dugaan pidana yang dilakukan. Jadi pada Irjen Verdi Sambo selain dapat dikenakan satu proses kode etik yang mengarah sebagai satu pelanggaran berat dengan putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau pemberian atau pemecatan, bisa juga terhadapnya dikenakan sangkaan pidana melanggar pasal 221 junto pasal 233 KUH pidana dengan ancaman 4 tahun. Menurut IPW kepada Verdi Sambo ditetapkan dulu pasal terkait dengan obstruction of justice tersebut. Pemeriksaan etik dan pidana diakui mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji bisa dilakukan secara bersamaan. Pelanggaran etik menurut Susno tidak akan menghilangkan unsur tindak pidana. Ini berbarengan dan yang mana yang dulu tuntas tidak akan menghilangkan yang lain. Pidana tidak akan menghilangkan pelanggaran kode etik tidak akan menghilangkan pelanggaran. Proses kode etik itu bisa menjadi pidana, antara lain menghalang-halangi jalannya penyidikan. Dan juga menjadi pintu masuk untuk membuktikan siapa pelaku utama daripada kasus pembunuhan Brigadir J. Dan akan terang benderang sekali kalau betul Barada E
minta perlindungan LPSK dengan status justice collaboration, dia mengungkap peristiwa itu, Ojame ini, dan dia bisa bebas kalau dia betul tidak melakukan atau dia ikut di dalam peristiwa itu setelah Brigadir J menjadi jenazah, karena saya katakan tadi tidak ada pembunuhan jenazah. Betul. Polisi menyebut tim Inspektorat Khusus atau IRSUS telah memeriksa 10 orang polisi untuk mengungkap dugaan pelanggaran etik. Tersangka pun telah ditetapkan. Terbaru, selain Barada Eliezer, kabarnya polisi juga menetapkan Brigadir Riki Rizal sebagai tersangka. Namun polisi belum merinci peran Brigadir Riki dalam perkara ini. Kini, permohonan justice kolaborator akan diajukan Barada Eliezer. Bukan tidak mungkin memunculkan nama-nama baru dan menjadi jalan baru penuntasan kasus. Tim Liputan, Kompas TV. Kini kita pantau perkembangan terkini di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Revi Desantra di sana. Revi, setelah kemarin ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob, apakah untuk hari ini ada informasi soal pemeriksaan lanjutan Irjen Verdi Sambo? Ya baik, selamat siang Pak Sekali dan juga saudara. Memang untuk informasi terkait dengan pemeriksaan Irjen Verdi Sambo di Makobrimob ini masih juga kami tunggu konfirmasinya begitu, karena memang untuk awak media sendiri terkait dengan adanya informasi atas pemeriksaan Irjen Verdi Sambo di Makobrimob ini masih cukup minim terkait informasinya, karena kami masih ataupun hanya mendapatkan informasi dari satu pintu, yakni dari Barreskrim Mabes Polri. Tetapi yang jelas memang hingga saat ini atau hingga saat ini kami melaporkan Irjen Verdi Sambo ini masih terus dilakukan pemeriksaan secara intensif di Makobrimob Polri terkait dengan adanya dugaan pelanggaran etik begitu ya dari prosedur penanganan di TKP meninggalnya Brigadir Yosua. Dan yang sudah kita ketahui juga bahwa kemudian Irjen Verdi Sambo ini akan diperiksa kurang lebih selama 30 hari ke depan, di mana pemeriksaan intensifnya akan terus dilakukan untuk mengetahui apakah kemudian pelanggaran kode etik ini bukan hanya sekedar dugaan saja. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa salah satu dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo ini adalah terkait dengan CCTV begitu. Kita ketahui bahwa CCTV ini memang merupakan salah satu alat bukti yang sangat sering dibicarakan dari kasus polisi tembak polisi ini, di mana dikatakan bahwa di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri ini yang berada di Duren 3 Jakarta Selatan, CCTV dikatakan mati 2 minggu sebelum kejadian, lalu juga ada pergantian CCTV begitu. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi dugaan ataupun salah satu dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Irjen Verdi Sambo, di mana ia tidak informatif begitu dan juga tidak konstruktif dalam memberikan keterangan dan juga bisa saja menyembunyikan fakta-fakta ataupun bukti yang sesungguhnya terkait dengan CCTV tersebut. Tapi tentu saja tidak hanya itu, masih mungkin ada dugaan pelanggaran kode etik lainnya juga yang akan nantinya disangkakan kepada Irjen Verdi Sambo, tetapi lagi-lagi ini masih harus menunggu terkait hasil dari pemeriksaan intensif yang dilakukan kepada mantan Kadif Propam Polri di kawasan Makobrimob ini, karena kalau dari Kadif Humas Polri mengatakan bahwa mereka akan memberitahu semua hasilnya ini setelah semua rangkaian pemeriksaan ini dilakukan, agar kemudian hasilnya ini bisa dibagikan kepada publik secara terang benderang dan juga secara nyata begitu, tidak ada lagi informasi yang setengah-setengah. Paskalis. Revi, kemarin kan istri Verdi Sambo, lalu juga ada anak dan kuasa hukumnya, akhirnya muncul ini mendatangi Makobrimob untuk membesuk Irjen Verdi Sambo, tapi gagal. Nah, hari ini siapa saja yang datang membesuk Verdi Sambo? Apakah istri atau keluarga Verdi Sambo juga akan datang hari ini? Ya Paskalis, rencananya memang dari istrinya beserta dengan keluarga dan juga kuasa hukumnya akan datang lagi ke Makobrimob hari ini. Tetapi untuk pastinya terkait dengan waktunya dan juga kapan mereka akan datang ke Makobrimob lagi ini belum bisa kami konfirmasi juga, karena kemarin dari pernyataan yang sudah dilontarkan oleh kuasa hukum istri Irjen Verdi Sambo mengatakan bahwa ketika mereka belum mendapatkan izin dari pihak kepolisian di Makobrimob untuk mengunjungi Verdi Sambo, mereka akan mencobanya lagi besok atau hari ini dan juga besoknya lagi, sampai kemudian mereka mendapatkan izin untuk menjenguk Irjen Verdi Sambo. Memang kemarin istri dari Irjen Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati ini sempat mengunjungi Makobrimob pada malam hari, dan alasannya ini adalah
katanya untuk sekedar menjenguk suaminya saja dan juga memberikan pakaian begitu kepada Irjen Verdi Sambo. Tetapi lagi-lagi hingga siang hari ini kami melaporkan belum juga ada tanda-tanda dari kedatangan istri Irjen Verdi Sambo beserta dengan keluarga dan juga kuasa hukumnya, dan kita akan lihat apakah nanti kemudian menjelang sore mereka akan baru datang ke Makobrimob. Mas Kalis. Terima kasih Revi Desantra melaporkan langsung kondisi dari Makobrimob Depok, Jawa Barat.